Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mutirin Bako. Saya adalah mahasiswa dari Stai Al-Kifayah Riau pada program pendidikan Prodi PAI B23 Daring. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi di dalam Islam. Yang pertama adalah salam. Salam itu adalah satu kontrak jual beli di dalam Islam ataupun transaksi di dalam Islam yang dimana pembeli membayar lebih awal daripada barang yang akan diterima. Contohnya, seseorang itu menanam padi begitu, yang mana padi itu akan dipanen dalam waktu 3 bulan lagi. 3 bulan lagi maka si pembeli ini sudah membayar kepada pemilik barang ataupun dagangan ataupun padi tadi yang akan dibelinya, seperti itu. Syarat-syarat di dalam salam ini adalah ataupun rukun-rukunnya tadi adalah adanya penjual ya, kemudian ada pembeli dan harga yang dibayar di awal dan barang yang dijual dan waktu penyerahan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah istisna. Istisna ini hampir sama dengan salam tadi. Namun istisna ini adalah transaksi jual beli yang dilakukan tetapi barang yang tadi itu belum lagi dibuat, seperti itu. Contohnya kita mau buat satu bangunan seperti itu ataupun rumah. Nah, tetap rumah ini belum dibeli, rumah ini belum dibuat, tetapi harga jual sudah diberikan oleh orang yang menawarkan jasa tadi, seperti itu istisna. Nah, rukun-rukun istisna ini sama, adanya penjual, kemudian ada pembeli dan barang yang dipesan, kemudian harga yang disepakati, kemudian waktu penyerahan. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, seseorang itu meminta kepada perusahaan konstruksi atau untuk membangun gedung dalam waktu 12 bulan, seperti itu, dengan harga yang disepakati dan pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap, seperti itu. Kemudian yang ketiga akan saya jelaskan tentang murabaha. Murabaha adalah jenis jual beli transaksi dalam Islam di mana penjual menjualkan barang kepada pembeli dengan harga beli plus margin ataupun keuntungan yang telah disepakati secara bersama. Rukun jual beli ataupun rukun murabaha ini, yang pertama adanya penjual, kemudian ada pembeli, barang yang dijual dan harga jual yang jelas serta penyebutan harga pokok tadi, seperti itu. Contohnya begini, bank syariah membeli mobil dari sebuah perusahaan itu seharga 100 juta. Kemudian dia menjual kepada orang yang membeli tadi, pada orang yang membeli dengan harga 120 juta, tetapi sudah disepakati bahwasannya margin keuntungannya itu adalah 20 juta. Nah, seperti itu. Kemudian mudharabah. Mudharabah itu adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak yang memiliki modal itu disebut dengan dalam Islam disebut dengan sahibul mal. Kemudian dia itu menyediakan modal, dan pihak lainnya disebut dengan mudharib, menyediakan keahlian ataupun tenaga untuk menjalankan usaha. Keuntungan nanti diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati. Sementara kerugian itu ditanggung oleh pihak penyedia modal ataupun sahibul mal, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian si mudharib tadi yang menyediakan jasa. Nah, rukun-rukun di dalam mudharabah ini, yang pertama ada sahibul mal yang memiliki harta, memiliki modal. Kemudian mudharib, orang yang menawarkan jasa sebagai pengelola usaha. Yang ketiga, modal yang diberikan oleh sahibul mal. Yang keempat, usaha, kemudian pembagian daripada hasil keuntungan, seperti itu. Contohnya bank syariah memberikan modal kepada seorang pengusaha untuk menjalankan toko
dan hasilnya dibagi dengan kesepakatan, misalnya 70% untuk orang yang menjalankan usaha dan 30% untuk bank syariah yang memberikan modal, seperti itu. Yang kelima adalah musyarakah. Musyarakah ini adalah kerjasama antara dua pihak untuk melakukan sebuah usaha dengan cara menyatukan modal, tenaga dan keahlian dalam satu usaha tertentu. Keuntungan dan kerugian itu dibagi berdasarkan proporsi modal yang sudah ditanamkan oleh masing-masing kedua belah pihak, begitu. Nah, rukun-rukunnya itu rukun-rukun musyarakah ini adanya pihak-pihak yang bekerja sama, kemudian adanya modal yang disertai oleh masing-masing pihak tadi, kemudian usaha yang dijalankan secara bersama, kemudian yang keempat pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan modal yang sudah ditanamkan. Contohnya perusahaan A dan perusahaan B memutuskan untuk bekerja sama membangun sebuah pabrik. Perusahaan A menyetor modal sebesar 60%, kemudian perusahaan B menyetor modal sebesar 40%, dan kerugian ataupun keuntungan dari pabrik tersebut itu dibagi sesuai dengan proporsi modal yang sudah ditanamkan. Kemudian ijarah ini adalah kontrak ataupun sewa, persewahan di dalam hukum Islam. Dalam ijarah, pemilik barang ataupun yang jasa yang disebut dengan mu'jir, kemudian yang menyewakan barang ataupun yang menyewa jasa tadi disebut dengan mustajir. Menyewakan tadi itu disebut dengan mustajir, dengan imbalan sewa yang telah disepakati untuk periode tertentu. Rukun-rukunnya itu ada namanya mu'jir, pemilik barang ataupun jasa, kemudian mustajir yang menyewa barang ataupun jasa, kemudian barang yang disewakan dan harga yang jelas dan waktu sewa yang sudah disepakati. Contohnya seseorang itu menyewakan rumah, mengontrakkan rumah dalam waktu tertentu, contoh 3 tahun begitu. 3 tahun dalam dengan harga sewa yang sudah disepakati secara bersama. Contohnya 3 tahun dikontrak. Di kontrak 3 tahun itu selama 10 juta seperti itu, ini contohnya. Nah, itu adalah ijarah. Nah, sebagai kesimpulannya adalah salam dan istisna itu adalah satu transaksi yang sama begitu, yang diserahkan modal lebih awal ataupun diserahkan pembeliannya di awal, namun barangnya tadi itu diserahkan di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian murabaha adalah jual beli dengan harga yang jelas, termasuk keuntungan atau marginnya juga jelas. Mudharabah dan musyarakah adalah bentuk kerjasama dalam satu bisnis, di mana dalam mudharabah salah satu pihak hanya menyediakan modal, sedangkan pihak yang lainnya itu adalah mengelola modal tadi yang sudah diberikan oleh si pihak pemberi modal tadi. Ijarah adalah kontrak ataupun sewa, di mana barang ataupun jasa disewakan dengan imbalan yang telah disepakati. Masing-masing transaksi ini semuanya adalah harus mengikuti prinsip-prinsip di dalam syariat Islam yang mengharuskan transparansi, transparan, kejelasan, dan menghindari adanya unsur gharar, ketidakjelasan dan serta menghindari namanya unsur ribah di dalam Islam, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, terima kasih, semoga bermanfaat.